Ini motor gua bang, ya. Kantor lo itu cuma hanya pembiayaan, jatuhnya gua kredit. Yang dimana ketika gua nggak bisa melakukan pembayaran ataupun telah melakukan pembayaran, lo nggak bisa main tarik ini motor gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Gagal Kredit. Di video kali ini saya akan membahas terkait tentang barang bergerak, yaitu motor. Nah, banyak sekali hari ini yang berkomentar ataupun minta pencerahan dari saya, ya, karena mereka ini sedang mengalami keterlambatan pembayaran angsuran ataupun menunggak. Ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan, bahkan ada yang cuma hanya 1 minggu. Nah, tetapi di sini mereka sangat resah ataupun gelisah karena para debt collector ini, ketika mereka tidak bisa melakukan pembayaran, ini terancam bahwasanya motor mereka akan ditarik, ya, oleh debt collector tersebut. Nah, ini ada satu, ya, mungkin bisa dibilang ini sangat menyebalkan bagi saya, ya, karena debt collector ini sudah di luar batas cara penagihannya. Jadi ada satu yang berkomentar, ya, mungkin dari teman-teman juga bisa melihat, ada di video saya, yang mana dia berkomentar bahwasanya dia ini ditagih di jam 10 malam. Di jam 10 malam, ini jelas bukan jam kerja, ya. Dan beliau ini seorang perempuan, yang dimana dia hanya tinggal dengan adiknya laki-laki yang masih di bawah umur. Nah, ketika sudah dijelaskan kepada debt collector itu, nasabah ini sudah menjelaskan bahwasanya dia akan sanggup bayar di tanggal 3, tetapi debt collector tidak mengerti, ya. Intinya harus bayar di malam itu juga, entah ataupun besok. Intinya tidak ada toleransi kepada debitur ini. Kalau dia tidak bisa bayar, itu unit malam ini juga akan dibawa, ya. Dan kebetulan kendaraannya sedang dibawa oleh suaminya. Nah, di sini saya memberikan pemahaman kepada rekan-rekan semua yang sedang mengalami keterlambatan melakukan angsuran di kendaraan bermotor. Entah itu leasing apapun itu tetap sama, ya, prosedurnya semua sama, dasar hukumnya juga sama. Jadi ketika ada oknum debt collector yang mencoba memaksa untuk merampas kendaraan kalian, jangan pernah untuk menyerahkan kendaraan teman-teman kepada debt collector tersebut. Kenapa seperti itu? Ya, kalau dari segi hukum itu tidak dibenarkan, jatuhnya perampasan. Walaupun dia bahasanya dititipkan dulu di kantor, nanti ketika ada uang baru diambil, itu jelas tetap, ya. Mau apapun alibi mereka, alasan mereka, kalau konteksnya tetap endingnya menarik motor, itu tetap tidak dibenarkan, ya. Itu tidak dibenarkan karena jatuhnya perampasan. Buat teman-teman yang sudah menunggak baru hitungan hari, seminggu, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan 1 tahun, ya, mereka tidak punya hak untuk menarik motor. Perlu diingat kembali, tidak mempunyai hak untuk menarik motor. Legalitas mereka itu sebagai apa? Yang punya wewenang itu hanya pengadilan. MK sudah ketok palu jelas, ya, bahwasanya setiap para oknum debt collector tidak mempunyai hak untuk menyita rumah, menarik motor ataupun mobil tanpa adanya surat keputusan dari pengadilan. Jadi di sini jelas, itu yang paling utama, poin yang paling utama. Poin yang kedua, bicara lagi masalah surat jaminan sertifikat fidusia, ya, yang dimana itu jelas ada undang-undangnya. Teman-teman tinggal searching aja terkait tentang surat jaminan sertifikat fidusia. Nah, ini bicara masalah hukumnya, ini jelas. Ini leasing ini cacatnya di sini. Jadi buat teman-teman jangan pernah takut, ya, ketika ada debt collector memaksa teman-teman motornya ingin diambil ataupun mau ditarik, jangan pernah sekali-kali untuk menyerahkan, ya. Kalau dia memaksa teriakin maling aja nggak apa-apa, nggak jadi masalah, karena memang dengan cara seperti itu, dengan cara debt collector menarik motor, walaupun dia punya surat tugas langsung dari leasingnya di kantornya, tetap itu tidak dibenarkan, ya. Ketika teman-teman
berhadapan langsung dengan debt collector yang bersikeras ingin menarik motor, bisa dibuktikan. Teman-teman tinggal tanya saja kepada debt collector tersebut. Saya tanya, bang, ini emang motor siapa? Pasti debt collector akan menjawab, ini motor kantor bu, pak, ini motor kantor. Pasti dia akan menjawab seperti itu. Nah, teman-teman tinggal jawab balik, ini motor gua bang, ya, kantor lo itu cuma hanya pembiayaan, jatuhnya gua kredit. Yang dimana ketika gua nggak bisa melakukan pembayaran, walaupun telah melakukan pembayaran, lo nggak bisa main tarik di motor gua. Lo bilang motor kantor lo, nih kalau gua keluarin STNK, lo keluarin STNK. Ya, lo baca nih di STNK nama siapa, nama kantor lo apa, nama siapa, nama gua. Jadi ini tetap motor gua walaupun gua masih belum lunas. Ya, bicara masalah hak dan kewajiban, wah itu sangat dalam banget. Bahaya itu buat leasing. Kalau bicara masalah hak, kewajibannya kan bayar, haknya ini yang ngeri. Ya, berkaitan dengan hukum. Jelas itu ada undang-undangnya. Bisa teman-teman pelajari, searching aja terkait tentang surat jaminan sertifikat fidusia. Ya, tinggal searching aja buat teman-teman. Biar teman-teman ini paham ya, dan tidak takut ketika telat melakukan pembayaran ataupun angsuran. Jadi kalau memang sudah pada paham dasar hukumnya, buat teman-teman semua, mau didatangin berapapun tidak akan pernah takut ya. Karena negara kita negara hukum, semua itu tidak bisa sembarangan. Apalagi sampai mereka berani eksekusi kendaraan kita. Ya, ketika kita nunggak, main senaknya dia tarik, itu jelas tidak dibenarkan dan jatuhnya paha basah. Oke, buat teman-teman, semoga dibuatnya video ini bagi yang sedang mengalami hal yang saya bahas di topik ini, di video ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan pernah takut ya. Jangan pernah takut. Intinya kita posisinya tidak salah. Kita ini posisinya benar ya. Adapun masalah telat melakukan pembayaran ya karena kembali lagi ke masalah materi. Rezeki kita nggak pernah tahu. Toh ada rezeki juga kita bayar. Siapa sih yang pengen telat melakukan pembayaran? Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.